Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Maharani BS dari Prodi Psikologi Angkatan 23 Fakultas Kedokteran Universitas Hairun. Di sini akan mempresentasikan mengenai teori psikososial Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson hampir mirip dengan teori milik Sigmund Freud. Aspek psikososial adalah faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga lanjut usia. Perkembangan berlangsung melalui 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang berurutan itu tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang ketat. Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupannya, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Erikson membagi tahap-tahap itu berdasarkan kualitas dasar ego. Pada masing-masing tahap yaitu, yang pertama, bayi, dari lahir sampai 18 bulan. Terus VS mistrust, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap pertama teori perkembangan psikososial adalah yang paling penting bagi kehidupan manusia. Pada fase ini, konflik akan berpusat pada kepercayaan. Melalui pengalaman dengan orang dewasa, bayi belajar menggantungkan diri dan percaya pada mereka. Tetapi mungkin yang lebih penting, ia mempercayai dirinya sendiri. Kepastian semacam itu harus mengungguli lawan negatif dari kepercayaan dasar, yakni kecurigaan dasar. Pada saat yang sama, ia mengembangkan kemampuan untuk membuang pengharapan yang dikecewakan dan menemukan pengharapan dalam tujuan dan kemungkinan pada masa mendatang. Menurut Erikson, pengharapan adalah keyakinan yang bersifat menetap akan kemungkinan dicapainya hasrat-hasrat kuat. Tahap pertama kehidupan ini merupakan tahap ritualisasi luminous, yaitu perasaan bayi akan kehadiran ibu dalam hal ini pandangannya, pegangannya, sentuhannya, atau pengakuan atas dirinya. Apabila pengasuh berhasil memberikan makanan, kasih sayang, kehangatan, rasa aman, dan sebagainya, maka akan membentuk karakter seseorang yang bisa percaya kepada orang lain. Sebaliknya, jika si bayi tidak mendapatkan pengasuhan yang konsisten, tidak dekat secara emosional, atau merasa terabaikan, maka akan tumbuh menjadi orang yang takut dan tidak percaya pada dunia. Hasil akhir dari proses ini adalah harapan atau hope. Tahap yang kedua, anak-anak dari 2 sampai 3 tahun, bernama autonomy versus shame and doubt. Jadi artinya autonomi versus rasa malu. Anak harus didorong untuk mengalami situasi-situasi yang menuntut otonomi dalam melakukan pilihan bebas. Rasa mampu mengendalikan diri akan menimbulkan dalam diri anak rasa memiliki kemauan baik dan bangga yang bersifat menetap. Sebaliknya, rasa kehilangan kontrol diri dapat menyebabkan perasaan malu dan ragu-ragu yang bersifat menetap. Ritualisasi menyebut ritualisasi tahap ini sifat bijaksana karena anak mulai menilai dirinya sendiri dan orang lain serta membedakan antara benar dan salah. Masa yang ketiga, usia prasekolah dari 3 sampai 5 tahun, inisiatif versus rasa bersalah. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Jika berhasil melewatinya dengan baik, anak akan merasa bisa memimpin orang lain. Sementara bagi yang gagal akan kerap merasa bersalah, meragukan kemampuan diri sendiri, dan jarang berinisiatif. Ini adalah fase yang membentuk karakter manusia hingga memiliki tujuan hidup atau purpose. Hasil ini hanya bisa tercapai apabila anak berhasil menyeimbangkan kapan menyampaikan inisiatif dan kapan mau bekerja sama dengan orang lain. Tahap yang keempat, usia sekolah 6 sampai 11 tahun. Industri vs inferiority, yaitu ketekunan versus rendah diri. Lewat interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu pada
usia sekolah ini pula mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase industri versus inferiority, ini yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten. Sebaliknya yang gagal akan merasa inferior atau insecure. Tahap kelima, remaja dari 12 sampai 18 tahun. Yang bernama identity versus role confusion. Fase selanjutnya adalah identity versus role confusion, yaitu saat remaja mencari jati diri yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka panjang. Remaja yang berhasil akan konsisten dan dirinya, sementara yang gagal akan merasa bingung tentang jati dirinya. Keenam, awal dewasa 19 sampai 40 tahun. Itu intimation versus isolation. Fase ini berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dalam pasangan. Jika berhasil, maka orang bisa membentuk hubungan yang kuat. Sebaliknya, jika gagal, seseorang justru akan menutup dirinya. Mengingat tiap tahapan berkaitan dengan fase sebelumnya, hal ini berkaitan pula dengan identitas orang yang tidak yakin tentang identitas dirinya. Cenderung lebih mudah merasa kesepian hingga depresi. Hasil akhir dari tahapan ini adalah love. Yang ketujuh, dewasa dari umur 40 sampai 65 tahun. Yang bernama generative versus stagnation. Berada di fase dewasa, seseorang tentu ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya berguna. Jika sukses, maka akan muncul rasa berguna. Sebaliknya, jika gagal, akan merasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Ini adalah fase generasi versus stagnation. Hasil akhir dari fase ini adalah kepedulian atau care, mulai dari melihat anak tumbuh dewasa hingga merasa dekat dengan pasangan adalah bagian penting dari tahapan ini. Ke-8, kematangan dari umur 65 tahun sampai meninggal dunia. Integritas versus despair. Despair itu keputusan. Inilah tahap ketika seseorang melakukan refleksi pada apa yang dilakukan semasa muda. Jika merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Sebaliknya, jika tidak puas, akan muncul penyesalan hingga rasa putus asa. Jadi, hasil akhir dari fase ini adalah kebijaksanaan atau wisdom. Orang yang merasa puas terhadap apa yang dilakukannya semasa muda akan siap menghadapi akhir hidupnya dengan damai. Stay safe, healthy, and happy. Thank you. Terima kasih, Bu.